Syarat berwudu sebagian ulama yang menyebutkan diantaranya adalah Islam, berakal, mumayyiz. Mumayyiz adalah ketika orang sampai pada keadaan bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang bermanfaat atau yang bermudarat. Ketika diperintah dengan perintah tertentu, dia bisa menjalankannya dengan baik. Dan para ulama mengatakan umumnya, yaitu ketika anak sampai umur 7 tahun. Kalau masih kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, walaupun dia bisa berwudu sebaik mungkin, tapi dikatakan oleh para ulama niatnya belum sah. Dan wudu ya termasuk di antara penentunya adalah niat. Niat ini ya diwajibkan sebelum berwudu. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah niat ini. Apakah niat itu rukun wudu ataukah dia syarat? Kalau dikatakan rukun berarti itu bagian dari wudu. Kalau dikatakan bagian dari wudu, maka melakukannya harus ketika memulai wudu. Ini konsekuensi. Seperti Al-Fatihah, rukun sholat. Melakukannya ketika di dalam sholat. Beberapa ulama mengatakan bahwa niat itu rukun wudu. Maka dia harus dilakukan ketika wudu, yaitu saat awal memulai wudu. Tapi yang lebih sesuai dengan dalil adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat itu syarat. Sehingga kita niat dahulu baru memulai wudu. Dan niat ini tempatnya di hati dan tidak disyariatkan untuk dilafalkan. Kata-kata tidak disyariatkan itu berarti kalau dilakukan jadinya apa? Bid'ah. Amalan ibadah tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafalkan niat wudunya. Makanya kita tidak boleh melafalkan niat wudu kita. Cukup di dalam hati kita dengan kita menyadarkan diri atau menghadirkan keinginan bahwa kita akan berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya. Sangat sederhana dan itu sangat mudah. Setelah itu mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi membaca bismillah. Bismillah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa membaca tasmiyah, yaitu bismillah, ini sunnah. Dalil yang paling kuat adalah hadis Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan pernah memberikan pelajaran kepada orang lain bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Dan beliau bermaksud mencontohkan wudunya Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Dan di semua riwayat hadis tersebut, hadis Utsman ibn Affan, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa sahabat Utsman ibn Affan membaca tasmiyah atau membaca bismillah. Ini menunjukkan ya bahwa membaca bismillah bukanlah kewajiban. Ini pendapat yang lebih kuat. Saya katakan ada perbedaan pendapat biar kita menyadari adanya perbedaan ini. Dan perbedaan ini sejak dahulu kala. Sehingga kita bisa toleran dalam menghadapi perbedaan-perbedaan seperti ini. Kita tidak bingung. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa membaca bismillah itu wajib, tafadhal. Ya selama dia mengikuti dalilnya. Kalau ada yang berpendapat bahwa membaca bismillah sebelum berwudu itu sunnah, ya tafadhal. Yang penting ya ada dalil yang diikuti dan dia meyakini bahwa itulah dalil yang paling kuat. Di sini kita tidak boleh merendahkan pendapat lain yang menyelisih kita. Kemudian ya setelah membaca bismillah, membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini juga sunnah. Kemudian setelah itu berkumur 3 kali, membersihkan mulutnya. Dan istinsyak ini juga 3 kali. Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Yang disunnahkan dalam berkumur dan istinsyak itu kita menyatukannya. Ini yang paling afdal. Meskipun kalau ada orang yang memisahkan antara keduanya tidak masalah. Tapi yang paling afdal adalah mengumulkannya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ya berkumur kemudian mengisap air ke hidung. Biasanya ya kita keluarkan air di hidung dulu. Baru setelah itu mengeluarkan air di mulut, karena kalau dibalik nggak bisa. Para ulama mengatakan bahwa sunnahnya berkumur dahulu baru istinsyak. Bukan berarti istinsyaknya itu berakhir setelah kita mengakhiri kumurnya. Tidak. Secara kenyataan ketika dipraktekkan kita tidak bisa berkumur dalam keadaan kita
beristinsyak. Makanya biasanya kita berkumur, kemudian mengisap air ke hidung, kemudian mengeluarkan dahulu air tersebut. Baru menyempurnakan kumurnya. Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian menyela-nyela jari jemari. Agar air bisa benar-benar sampai ke sela-sela jari jemari tersebut. Kemudian setelah itu mengambil air, kemudian mencipratkannya ya, maksudnya mengurangi kadar basah di tangan kita. Kemudian kita gunakan untuk mengusap seluruh kepala. Ini wajib menurut pendapat yang paling kuat. Pendapat Syafi'iyah mengatakan 3 helai rambut sudah cukup. Tapi secara dalil pendapat tersebut kurang kuat ya. Lebih kuat pendapat yang mengatakan diwajibkan untuk membasuh ya sebagian besar rambut kepala kita ya. Kemudian setelah itu tidak mengambil air lagi tapi langsung mengusap telinga. Jadi mengambil airnya adalah untuk mengusap kepala dan telinga termasuk bagian dari kepala. Sehingga ketika mengusap telinga kita tidak mengambil air lagi. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengambil air untuk mengusap telinganya. Tapi riwayat tersebut dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, riwayatnya lemah. Kemudian setelah itu membasuh kaki sebanyak 3 kali. Untuk mengusap ya cukup sekali dan tidak disunnahkan untuk kita ulang 3 kali. Karena sunnahnya mengusap ya. Kalau kita usap 3 kali jadinya seperti membasuh. Dan dalam hadis-hadis ya disebutkan ya bahwa mengusapnya Rasulullah SAW ketika berwudu itu cuma sekali ya. Sehingga itu yang disunnahkan untuk kita lakukan. Adapun yang selain itu maka disunnahkan untuk melakukannya sebanyak 3 kali ya. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau ditambah dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu juga dibolehkan ya. Karena di sini ada banyak riwayat, kalau digabung semua riwayatnya jadinya doanya seperti itu. Inilah wudu yang sempurna. Kemudian masalah siwak tidak disebutkan di sini ya. Karena memang siwak ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, siwak itu ketika berwudu, dan ketika berwudu bisa di awal, bisa sebelum berwudu, bisa setelah berwudu ya. Setelah berwudu langsung bersiwak, bisa juga di tengah-tengah berwudu, yaitu ketika berkumur membersihkan mulut. Itulah fardunya wudu, kemudian sunnah-sunnahnya dan sifat-sifat tata cara wudu yang sempurna ya.